aku nggak pernah yang ngerasa nih ini aku, nggak. Karena kenapa? Selalu ada yang lebih daripada kita. Ya, kan pasti ya kayak gitu. Kita nggak boleh ngerasa sombong karena kita sudah mungkin kayak misalkan, aku nih bisa nih di sini gitu. Hello, masih ada orang di atas kita yang lebih bisa dari kita gitu. Aku nggak pernah berpikir kalau cuan aku terakhiran ya. Mikirnya tuh bener itu terakhiran banget. Yang penting Perform dulu ya gitu. Yes. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini di podcast Star kali ini kita sudah mendatangkan Kak Mega. Siapakah Kak Mega itu? Nah ini dia. Kak Mega gimana rasanya nih duduk langsung sekarang di gestar ya. Biasanya Kak Mega ini bagian yang mandu acara. Sekarang duduk di gestar nih. Aduh, aku jadi deg-degan ini ya ngomong di podcast kayak gini. Kayak nggak bisa duduk gitu loh Mas, maunya berdiri terus ini. Tapi emes banget sih aku bisa ada di sini terus bisa ngobrol sama kalian di podcast kalian. Ini bener-bener aku ngerasa luar biasa banget gitu. Kita loh yang justru terima kasih banget gitu ya disempetin waktunya yang super duper sibuk gitu. Nggak sibuk-sibuk banget kan lagi masa PPKM. Oh iya, Betul-betul. Tapi emang benar sekarang sibuknya ngapain nih? Kalau sibuknya sih masih kerja ya kayak biasanya kan memang kalau setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat tuh biasa kerja ngantor. Terus kalau kayak event-event gitu tetap ngambil, tapi sementara kita ngambilnya tuh kalau pas hari weekend aja, Sabtu sama Minggu. Kalau hari biasa nggak bisa kalau misalkan jam kantor, kecuali kalau misalkan dia eventnya malam baru bisa aku ngambil gitu. Oke. Kayaknya nggak seru gitu. Kita kan mungkin ada sebagian sobat RTV yang udah pernah melihat ada event terus MC-nya Mbak Mega gitu ya. Sebenarnya perjalanannya kayak gimana sih kok akhirnya bisa terjun gitu di dunia MC kayak gitu? Apa emang suka ngomong cuap-cuap kayak gitu? Jangan bilang suka ngomong ya. Kalau suka ngomong nih kayaknya jadi lambe netizen gitu, kayak lambe turah gitu. Iya, sebenarnya sih sama-sama masih belajar, sampai sekarang pun juga masih sama-sama belajar karena yang lebih daripada aku tuh juga banyak ya di sini gitu. Cuman kalau misalkan kita ngomongin dari mana sih awalnya kok bisa sampai terjun ke dunia per MC-an kayak gini, terus dunia kayak broadcasting kayak gini. Awalnya sih memang dari hobi kali ya. Hobinya ngomong gitu. Ngomong tapi bukan ngomongin orang ya. Kalau ngomong nggak boleh. Itu hobi yang berfaedah ya. Oh iya, jelas dong. Yang ngasih sekiranya hal yang bermanfaat buat orang lain dan bisa diterima oleh orang lain ya, insya Allah gitu. Kalau misalkan ditanya dari kapan, itu tuh mulai dari kecil memang ya. Terinspirasinya dulu, kalau zamanku dulu, zaman aku masih kecil banget, waktu itu masih SD, ada yang namanya tuh Tralala Trilili. Oh, tahu nggak? Tahu. Tralala Trilili. Bener. Itu tuh. Nah, aku tuh jadi dilihat dari situ. Dulu kayaknya Agnes Monica ya di situ. Iya. Nah, terinspirasi dari situ tuh awalnya sampai kayak ngomong-ngomong sendiri zaman-zaman masih SD. Iya, benar. Orang gila. Kalau emang dulu kan nggak ada itu vlog kan ya, jadi ngomong. Oh, nggak ada. Nggak ada HP gitu ya kan, jadi ngomongnya ngomong zaman. sendiri Iya, gitu ngomong kan, sendiri. imajinasi sendiri gitu ya. Depan rumah gitu ngomong sendiri, terus tetangga lewat ngeliatin gitu kan, ya ngapain kayak orang gila gitu, nggak apa-apa cengengesan aja gitu ngomong. Jadi kayak orang siaran gitu, sampai pada akhirnya aku tuh kan bukan sekolahnya kayak sekolah di luar SMP atau SMA kayak di luar. Aku sekolahnya tuh dipondokin. Jadi dimondokin gitu. Jadi ada jadi aku tuh jadi di pesantren kayak gitu. Jadi kayak santriwati kayak gitulah ya. Ya bener, jadi aku tuh mondok dan di situ tuh alhamdulillahnya sih kita tuh sebagai santriwati di situ dikasih wadah untuk nyalurin yang namanya bakat kita. Nah, jadi kalau misalkan kayak di luar gitu, kita kalau SMA tuh ada kayak OSIS gitu kan ya kalau nggak salah. Nah, di sana tuh bukan OSIS namanya, cuman kayak ada semacam organisasi. Kita tuh dipetakan sesuai dengan basicnya kita lah ya. Gitu. Kebetulan waktu itu basicnya memang capcus gitu. Jadi ada bagian di situ kayaknya buffercom, bagian informasi dan komunikasi yang biasanya nyampein informasi kepada ribuan santriwati yang di situ. Gitu. Kita tampil biasanya setiap sore jam 3, yang diumumin di situ adalah kayak pelanggaran orang-orang gitu. Belajar gitu. PD-nya sih dari situ. Sampai akhirnya keluar dari pondok kuliah, ya udah mulai. Sebenarnya kuliahnya jurusan apa sih? Nggak nyambung sih sama pekerjaan. Iya, sama pekerjaan aku yang sekarang pun juga nggak nyambung. Oh gitu. Iya. Jadi dulu aku kuliahnya di sini karena memang waktu itu keterbatasan biaya ya. Sebenarnya pengennya waktu itu aku tuh kuliahnya keluar yang memang sesuai dengan basic aku di situ. Pengennya kayak di bagian
entahlah kayak Broadcast, broadcasting atau gitu. mungkin juga ya bagian yang memang bergeraknya di situ. Berhubungan sama itu, Ya, tapi memang mungkin waktu itu keadaan yang tidak mengizinkan aku untuk ada di situ. Jadi ya sudahlah, kuliahnya di sini aja. Karena memang kita kan menuntut ilmu dimanapun juga Betul. sama. Jadi dulu jurusannya bahasa Inggris, gak nyambung sama pekerjaanku yang sekarang. Tapi bisa disambungin dong ketika Bisa, iya MC pakai bener. bahasa Inggris. Yes, Iya. alhamdulillahnya sih di situ. Dan alhamdulillahnya lagi sebelum aku kuliah juga kan waktu dulu mondok di pesantren itulah ya, memang sudah kita tuh dilatih untuk berbicara bilingual language gitu. Jadi kayak misalkan ada waktu untuk bahasa Inggris dan ada waktu untuk bahasa Arab. Bersyukurnya sih di situ itu kita punya kayak apa ya, kayak semacam ya Senjata gitu ya ya. begitulah. Untuk Berarti menjual diri. Dulu itu Menjual diri ya, iya memang bener sih kan? istilahnya kayak menjual diri nih kita. tapi yang positif Yang lah baik-baik, ya. yang positif Iya, yang lah ya. positif lah ya. Jadi dulu kalau misalkan di pondok ketika nge-MC itu ada bahasa Arabnya juga berarti ya? Ada, jadi memang di anu kan kita ngomongnya bahasa Arab. Kalau misalkan lagi waktunya bahasa Arab kita ngomong bahasa Arab, tapi waktunya bahasa Inggris kita ngomong bahasa Inggris. Kita nggak dibolehin ngomong bahasa Indonesia di situ. Oh. Gitu. Tapi sebenarnya Mbak Mega sendiri itu ngerasa susah nggak sih belajarnya waktu itu Untuk belajar di dunia broadcasting itu? kalau dibilang susah, karena memang aku awalnya juga kayak misalkan aku nge-MC kayak sekarang pun juga aku otodidak ya. Oh ya. Otodidak. Kalau awalnya sih memang otodidak gitu. Nah, kemarinnya kan sempet nih sama kamu juga kan waktu itu ya, satu tempat begitu. Dan masuknya pun di dunia broadcasting itu waktu itu nggak mudah. Aku bilang Iya, nggak mudah, kenapa? Banyak lika-liku yang harus kita hadepin. Memang bener-bener Ya, disaring. bener. Betul. Disaring banget. Mulai dari kayak vokalnya kita mungkin ya waktu itu, terus penampilannya kita juga gitu. Kalau misalkan kita ada kayak di radio gitu kan, mungkin kita nggak kelihatan ya, kita lagi siaran pakai sarung pun orang nggak tahu. Tapi kalau misalkan kita kayak siaran di depan layar, depan kayak untuk TV gitu kan, kita harus punya penampilan yang oke. Yang oke, Dan iya. aku awalnya waktu itu tahu nggak, itu tuh aku masuknya bukan di iya sih radio dulu. Waktu itu radio, di salah satu radio itu ada di R. Abdul Aziz. Waktu itu mungkin banyak yang tahu ya itu apa. Dan itu nggak lama, hanya sebentar aja. Ya jadi di situ belajar sebentar, mungkin sekitar cuma sebulan apa 2 bulan kita. Di situ aku out dari situ. Terus setelah itu berhenti vakum kuliah, jadi fokus kuliah. Jadi memang waktu itu pikirannya tuh nyari duit. Kenapa aku nyari duit? Ya karena aku berlatar belakang kurang uang jajan kali ya waktu itu. Ya kurang uang jajan karena memang bukan dari orang yang kaya juga, dan orang yang berada, memang mengharuskan kita untuk bekerja waktu itu. Yes. Jadi ya sudah, kalau kita mau jajan ya harus cari Duit, cari kerja. kerja. Waktu itu meskipun mungkin dari segi salary kreditingnya juga nggak terlalu banyak lah ya, cuman kan dapat penghasilan dari hasil kita, jerih payah kita itu sudah mes banget buat kita gitu. Udah ngerasa kayak gitu banget ya. Tapi pernah nggak sih kalau misalkan nge-MC atau job apa ada semacam kayak nervous gitu mungkin? Oh pasti Tetap ada ya. Pasti, Dan itu naluri ya. selalu ada. Setiap Selalu, event, setiap event. Padahal maksudnya Mbak Mega sendiri tuh kan tampilnya tuh nggak Sudah, cuma udah berkali-kali kan ya, tapi tetap Ya, nervous tuh ada kan nervous ya. pasti ada. Aku nggak pernah, karena gini, aku nggak pernah yang ngerasa ini aku nggak. Karena kenapa? Selalu ada yang lebih daripada kita. Ya kan pasti ya kayak gitu. Kita nggak boleh ngerasa sombong karena kita sudah mungkin kayak misalkan aku nih bisa di sini gitu. Hello, masih ada orang di atas kita yang lebih bisa dari kita yes. gitu. Makanya kalau misalkan dikasih apa namanya ya, ditanyain nervous nggak setiap pasti selalu nervous aku. Makanya aku harus selalu prepare. Setiap aku mau perform, aku prepare dulu, entah itu dari rundown kah. Rundownnya tuh aku bisa macem-macem, karena kan kadang ada sometimes tuh dari pihak EO ataupun WO yang pakai kita biasanya udah nyediain rundown sendiri kan, ya kan. Plus
juga sama kata-katanya kadang sudah disiapin, tinggal bagaimana kita ngembangin. Cuman kadang kita kan nggak selamanya di handle sama WO ataupun IO untuk berbagai event. Kadang kita harus menghandle sendiri untuk acara itu, jadi kita harus buat sendiri untuk rundownnya. Caranya gimana? Kalau aku sih cerewet ya sama klien, selalu menanyakan untuk konsep acara kayak gimana. Jadi misalkan ditanya, aku mau ngajak kamu buat nge-MC nih, nge-MC apa dulu, acaranya apa, dan aku biasanya tanya sedetail mungkin sama mereka. Dan jauh sebelum hari H, karena kalau misalkan aku tuh pas hari H baru aku tanyain, aku takutnya nanti mengecewakan lah penampilanku. Aku kan nggak pengen ya, mereka bayar jasaku gitu loh kan. Mereka bayar jasaku dan aku nggak pengen ngecewain mereka. Ya meskipun mungkin nggak semua orang suka dengan penampilan aku, tapi nggak semua orang juga kan nggak suka sama penampilan aku gitu. Tapi paling nggak kita memberikan yang terbaik lah ya. Kayak gitu. Mantap. Hal paling terdeg-degan nih apa nih ketika? Pas waktu nge-MC di mana itu? Paling deg-degan Paling ya. deg-deg Paling deg-deg banget itu pas waktu itu pernah event di Jakarta, dia itu sama kedutaan-kedutaan luar. Jadi itu juga aku tuh excited banget waktu itu, dan kesempatannya luar biasa banget. Itu dikasih sama Pemkab Pamekasan. Waktu itu ada acara di TMII, Taman Indonesia Indah. Jadi ada paket khusus di sana, itu kayak ngasih penampilan, salah satunya penampilan tentang kebudayaan yang ada di Pamekasan khususnya. Terus udah gitu juga kita diajak buat nge-MC di situ. Sebenarnya di situ sudah ada MC sendiri tuh. Udah ada MC-nya dari memang pihak sana. Tapi dia tuh yang versi bahasa Inggrisnya gitu. Jadi aku yang diajak ke sana buat versi bahasa Indonesianya gitu. Cuma campur-campur mix sama bahasa Inggris sih. Dan itu aku ngerasa wow gitu, bisa tampil di sini di depan kedutaan gitu kan ya. Mereka dari bukan hanya cuman dari satu negara aja, tapi banyak negara di situ. Wah, alhamdulillah banget deh buat aku. Itu pengalaman yang melebihi cuan. Ya, karena bener. aku nggak pernah bermikir kalau cuan aku terakhiran ya. Mikirnya tuh bener itu terakhiran banget. Yang penting perform dulu ya gitu. Yes, perform dulu. Maksimal gitu. Gitu. Kan perform sudah nih. Yang menurut Kak Mega ini masih ingin dicapai apa nih? Kalau misalkan ditanya pengen event apa sih yang besar gitu kan ya. Kalau ditanya pengen dapat event apa, mungkin pengen ada yang ngajak ke luar negeri kali ya. Oh ya, perform di luar negeri gitu ya? Iya, siapa tahu gitu kan ya. In English ya? No, in English, siapa tahu di ya nggak apa-apa kalau in English boleh lah ya. Sedikit-sedikit gitu kan ya. Siapa tahu gitu kan. Pas ada yang ngajakin buat project ke luar negeri, kita tampil kayak misalkan di depan TKI gitu kan ya, orang-orang Indo. Tapi yang penting ke luar negeri aja dulu ya. Kan lumayan gratisan. Big project gitu ya. Siapa tahu begitu. Iya benar. Iya. Tapi kayak gini, mendukung nggak sih orang tua sebelumnya? Apakah memang diwadahi gitu atau difasilitasi gitu sama orang tuanya Kak Mega sendiri kayak gitu, dengan melihat bakatnya Kak Mega yang mulai dari kecil yang mungkin sudah terlihat gitu sama orang tua waktu itu? Kalau ngedukungnya sih orang tua alhamdulillah ngedukung aja gitu ya, selama itu tidak mengganggu sama pendidikan aku waktu itu. Cuman memang sempat waktu itu ngeganggu sama pendidikan aku sih. Waktu itu aku harus memilih antara pekerjaan dan pendidikan aku. Waktu itu zaman-zaman kuliah. Zaman-zaman kuliah itu aku tuh udah kerja di salah satu stasiun TV lokal yang ada di Madura gitu kan. Itu selama kurang lebih 3 tahun kalau nggak salah aku kerja di situ. Jadi waktu itu aku tuh sampai nggak wisuda gara-gara aku milih siaran waktu itu. Udah keenakan kerja aku. Udah keenakan kerja, udah keenakan nerima duit ya waktu itu. Jadi waktu itu suruh milih tuh sama dosenku, kamu mau milih sekolah atau kamu milih kuliah atau kamu mau milih siaran. Waktu itu aku izin, boleh nggak sih aku tuh UAS. UAS. Oh iya, jadi UASnya tuh aku pending, aku ikut di kelas lain. Ternyata waktu itu untuk dosennya mungkin kena dosen yang agak gimana gitulah ya. Jadi kamu kalau kayak gini harus memilih antara kamu bekerja atau kamu kuliah pendidikan kamu. Ya waktu itu aku nggak bisa. Waktu itu aku memang bener-bener yang presenter tunggal di situ. Jadi nggak ada yang gantiin, dan di situ kebetulan acaranya bukan tapping. Kalau acara tapping mungkin enak ya. Dia tuh live sudah. Jadi dulu tuh dari mulai acaranya tapping akhirnya bergeser kita harus live. Jadi kalau misalkan aku nggak ada di situ ya nggak bisa siaran, nggak bisa tayang gitu loh. Sedangkan sama pihak pusatnya harus tetap siaran kayak gitu. Ya hanya aku memilih untuk siaran. Ya, aku milih untuk on air
aku nggak kuliah. Aku nggak masuk UAS, akhirnya aku nggak lolos di situ. Nggak lolos di situ, akhirnya wisudaku ke pending 1 tahun aku. Oh, Kan sempat 1 tuh. tahun. Tapi tetap lulus juga kan ya Ya kan? lulus juga akhirnya, dan alhamdulillah juga. Ya karena memang kuliahnya waktu itu juga aku termasuk orang yang males sih untuk kuliah. Ya jujur aja memang iya, aku males untuk kuliah waktu itu. Males. Jadi kuliahnya tuh kalau lihat temen-temen mereka pada belajar rajin, terus udah gitu beli buku yang banyak atau apa, aku nggak di situ sama sekali. Oh, enggak. gitu. Berarti dulu kalau misalkan disuruh milih ternyata milihnya yang kuliah, ada rasa gimana nggak sih? Kecewa nggak sih sebenarnya? Enggak sih, biasa aja. Tetap biasa aja ya. Biasa aja. Karena memang aku udah kadung passionnya di situ ya. Jadi memang waktu itu tuh gak mikir apa-apa, karena mungkin aku masih kekanak-kanakan atau kayak gimana ketika disuruh memilih, mau pilih antara kuliah sama milih udah pilih itu. Jadi waktu wisuda tuh teman-teman pada wisuda, aku sama orang tua tuh nggak bilang kalau udah waktunya wisuda. Aku bilang wisudaku gitu. wisudaku nggak ada ke pending. Itu teman-teman yang wisuda bukan angkatanku tapi angkatan lain loh. Tapi katanya makku itu, makku tuh bilang, tapi loh itu tetanggaku kan ada yang satu angkatan sama aku. Tapi dia tuh wisuda, kamu kok nggak wisuda? Akhirnya di situ aku Alasannya apa? diikat. Oh, Sudah diikat. kamu berhenti bekerja, kamu fokus kuliah kamu. Aku tinggal skripsi waktu itu. Skripsi aku selesaiin 1 bulan. Woi. Ya bener-bener 1 bulan aku selesai semua. Ternyata setelah itu Keren. pas aku pikir-pikir, oh ternyata skripsi tuh kayak gini ya. Waktu itu mau memulai itu memang ya, kalau kita belum memulai itu susah. Tapi Iya, setelah bener dimulai banget. ternyata Ya, gampang. iya bener Enak nggak sih gitu ya. kayak gitu. Segala sesuatu tuh kalau kita mau memulai itu kayaknya susah banget, kayaknya males atau kayak gimana. Kadang Ternyata pikiran setelah kita sendiri aja yang terlalu Ya, jelimet sebenarnya ya, untuk mungkin, memulai. bener-bener Ah. pikiran kita tuh yang nggak bisa kayaknya. Pernah nggak sih dapat duet MC terus ternyata dia tuh Nggak asik, nggak gitu. kawin sama kita. Iya, nggak ngeh gitu jatuhnya. Ada nggak sih? Ya ada lah yang kayak gitu, ada. Ada lah. Cuman bagaimana, ya kita nggak Tetap mungkin lah. nutupin lah ya. Iyalah, Saling. harus lah kayak gitu. Kita tuh kalau udah duet kayak gitu, kita jangan berpikir siapa yang lebih unggul di sini. Karena kalau misalkan Betul, kita betul. mikir lebih unggul gue daripada lo, kalau misalkan mikir kayak gitu, nggak jalan, say. Performnya nggak maksimal. Iya, say. Garing, Nggak asik say. ya, nggak Garing. asik. Iya. Jadi ya kalau misalkan untuk diadu duet kayak gitu, jangan pernah kita berpikir kita yang paling wow, kita paling oke. Jangan kayak gitu. Karena kalau misalkan untuk duet kayak gitu, itu kan tandem duet ya. Bagaimana kita menghidupkan acara. Jangan merasa kita yang paling unggul gitu loh ya. Itu ya bagaimana kita memikirkan deh gimana acara Acara itu itu hidup, sukses, gitu. acara itu oke, keren, karena di situ kita adalah main aktor utama sih menurut aku ya kayak gitu. Iya, benar-benar. Karena sukses tidaknya sebuah acara itu tergantung dari pengisi acaranya ya, salah satunya adalah MC-nya Iya, begitu. iya, benar. Pernah kalau misalkan lagi MC tiba-tiba badan lagi nggak fit tuh pernah nggak sih? Oh ya, Gimana tuh? Kan Iya, moodnya Ji gitu. moodnya langsung nggak karuan. itu pasti. ya. Biasanya aku kalau misalkan telat makan dikit ya. Oh. Kita telat makan nih kadang asam lambung ya naik. Cuman tiba-tiba kalau udah ngomong gitu, udah ngomong ya, nggak tahu kenapa kalau sudah bawain acara wes sudah hilang tuh pusingnya, hilang itu asam lambungnya, tapi setelah acara baru kerasa. Iya. Entah begitu, selalu begitu aku. Biasanya kalau seperti itu kalau kita memang happy, enjoy. Yes, biasanya. benar. Kita ngerasa Benar-benar. nyaman memang. Jadi jatuhnya nggak kayak kerja ya, malah Ya, jalanin betul. hobi kayak Iya, gitu ya. benar. Kayak gitu. Kalau seorang jasa itu biasanya kan dinilai nggak sama kayak barang gitu kan ya. Sebenarnya kalau Mbak Mega bayarannya gitu ya, kasarannya sih bayarannya dari dulu sampai sekarang yang paling berkesan buat Mbak Mega tuh Nah, pas MC di mana? Kalau yang paling berkesan ya, yang di sini yang menurut aku paling berkesan bukan dilihat dari karena bayarannya dia banyak ya, bukan, enggak, tapi dari sesuatu yang aku dapatkan itu ternyata jadi hal yang berguna. Jadi waktu itu aku pernah liputan, bukan MC di situ tapi liputan. Aku di situ wawancara langsung karena memang waktu itu kan kerjanya masih kayak di TV gitu. Mau liputan itu perjalanannya luar biasa. Aku tuh naik sepeda motor sama temanku, bayangin waktu itu bawa kamera, tripod. Terus udah gitu motornya tuh kempes sampai 2 kali. Aduh. Ke arah Sumenep. Waktu itu ada acara open house gitu di salah satu orang ternama, tokoh ternama Madura di Sumenep, dan juga saat ini beliau sudah jadi salah satu anggota DPR RI. wow. Ya, jadi waktu itu kena liputan di tempatnya beliau, kita ke kediamannya beliau, perjalanannya luar biasa, 2 kali gitu kan, sampai gembos. Ternyata nyampe di sana, wah,
sesuatu yang luar biasa banget Exciting waktu banget itu. Ya, bener banget. Itu tuh waktu itu aku tuh bener-bener lagi pusing banget. Waktu itu mau wisuda, nggak punya duit buat wisuda. Mau bilang sama ortu waktu itu nggak enak karena mungkin ortu juga nggak ada waktu itu kan. Tuh gimana dong, pusing. Gaji di sana waktu aku kerja itu nggak seberapa lah ya. Masa nggak cukup buat biaya aku wisuda. Waktu itu wisudanya sih biayanya sebenarnya ringan banget ya kalau dipikir untuk sekarang. Untuk Karena sekarang kan, gitu ya. Ya karena kan nilainya waktu itu berapa sih, kalau ke sekarang tuh mungkin kecil lah nilainya, cuman waktu itu besar banget karena posisi waktu itu kita nggak pernah pegang uang banyak. Paling pegangnya berapa sih, 300.000 udah banyak banget waktu zaman itu 2013 Iya kayaknya. benar. Pas udah liputan di sana udah selesai tuh, selonya Pak Capa sudah selesai. Pulang pamitan, ternyata dipanggil sama salah satu ajudannya. Wis, apa nih, kita kan udah saling lirik dong kita. Mbak, ada titipan nih dari bapak, kayak gitu. Jadi titipan dari bapak, oh titipan apa gitu, udah dibawa pulang aja Pak, nanti sanggup bensin gitu katanya. Oh alhamdulillah gitu, ya makasih Pak, makasih. Udah dong, nyampe di situ kita belum pulang, beb gitu kan sama teman, kayak itu tebel beb. Biasanya dapatnya yang selembar 2 lembar gitu kan. Itu udah wah luar biasa banget buat kita, selembar 2 lembar itu udah Bisa bensin berhari-hari. selembar 2 lembar warna merah itu sudah wow banget buat kita waktu itu zaman 2013 waktu itu. Wow. Ternyata wah tebel ya, tebel beb amplopnya beb gitu. Lihat ya beb, coba dilihat. Paling cuman dapatnya 3, 4 gitu lah ya. Dibuka, wah dihitung, dikeluarin, wow, banyak beb. Dihitung ternyata wow, waktu itu uang segini ya buat aku tuh segini luar biasa banget lah waktu itu. Ya di tahun itu banyak banget ya. Banyak banget dan ya Allah, alhamdulillah banget gitu tuh. Aku yang pertamanya pusing banget buat nyari, ya pusing banget buat cari uang wisuda gitu kan, nggak tahu mau nyari di mana gitu uang wisuda. Mau minta ortu juga gak mungkin. Ortu waktu itu emang bener-bener nggak punya gitu kan ya, untuk segitu tuh banyak banget, masa mau ngutang kan kasihan kayak gitu. Terus aku tuh dapat dari mana gitu ya, kira-kira keluar gaji nggak, waktu itu mikirnya gaji nih keluar sebelum aku tuh batas terakhir pembayaran nggak ya, waktu itu udah bingung di situ. Ternyata alhamdulillahnya, aku bersyukur banget di situ aku bisa bayar kuliah, bayar wisuda pakai uangku sendiri tuh. Wah, sesuatu banget banget. itu. Wow banget. Iya kalau ingat itu, dan sampai sekarang aku kenang uang itu. Dapat segitu tuh, terima kasih banyak Bapak ya. Sekarang sudah jadi anggota DPR RI. Iya, anggota DPR RI. Nggak boleh ya nyebutin nama. Pokoknya orang terkaya ada di Sumeneb, insya Allah pada tahu ya beliau itu siapa. Terima kasih siapa? banyak Bapak sudah ikut membantu saya. Dan jadi hal yang berkesan banget ya buat Ya, kami. banget. Karena sebenarnya apapun itu nggak bisa diukur dengan nominal ya sebenarnya. Karena kita juga punya nilai-nilai kebutuhan yang lainnya sih sebenarnya. Ya benar. Iya kan? Ya. Jadi walaupun mau dibayar berapapun, kalau kita lagi nggak butuh itu nggak penting menurut kita ya Iya. kan. Sebenarnya kayak gitu. Semuanya. Tapi sebenarnya untuk Kak Mega sendiri range-nya harganya tuh berapa sih? Harus ya nyebutin di sini. Ya enggak, maksudnya kayak gini, apakah memang ada tolak ukur harus sekian kayak gitu? Kalau Atau aku sih- melihat dari eventnya kayak gitu? Kalau kayak gitu ya memang ya, kalau setiap ada kan punya nilai sendiri. Patokannya lah ya. Ya, ada range harga, ada. Oh, Ya ada. ada lah dari harga sekian ke sekian. Cuman tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada orang yang pengen banget pakai jasa kita, dan mungkin memang dia karena keterbatasan biaya gitu kan ya, aku nggak pernah maksain sih. Dia adanya misalkan nih, ada kan gitu kan yang nanya, range harga berapa Kak? Ya aku segini sampai segini gitu, tergantung dari apa. Pertama dari eventnya juga. Nah terus kayak misalkan dia tuh eventnya di dalam kota sendiri atau harus di luar kota. Oh. Kalau misalkan harus di luar kota kan kita juga harus ada transport kayak gitu Betul. kan. Iya, benar. Ya, terus lokasinya juga di mana? Kita tentukan lokasi kan. Karena kan di daerah Kabupaten Pamekasan sendiri, cuman kan kalau misalkan lokasinya kayak di Pantura, itu kan jauh juga dong kayak gitu. Estimasi waktunya disesuaikan sama itu juga sih. Cuman kalau misalkan ada yang memang pengen banget gitu, aku pengen banget Mbak, gitu lah kan ya. Ya udahlah, kamu harga ada berapa gitu. Aku adanya segini, selama masih masuk, ya ayo kayak gitu. Emang nggak pernah maksain sih. Aku Harus punya berapa kayak gitu? Iya. Wah, baik hati sekali ya. ya gimana, soalnya kalau aku ini ngejalanin ini tuh
karena memang passionnya kan. Passion. Kalau sudah passion gitu kan, Iya. ya Why gimana? not kan gitu. Yes. Oh iya, karena segala sesuatu kalau sudah dijalanin dengan passion dan dengan hati yang udah yang plong gitu emang ya. Kayak goalnya kita tuh bukan berapa yang harus kita Yes. dapatkan gitu, tapi suksesnya acara itu sih Ya, sebenarnya ini itu udah bukan jadi hanya goal. tentang rupiah ya. Iya Kalau rupiah benar. wes sudahlah Iya, Bang. kelahiran gitu. Karena gini loh Beb, kalau kita mikirnya selalu tentang uang ya kan, maka kita bekerja tuh kayaknya kurang Kurang afdol. Masih- ya juga. masih kayaknya kita nggak all out gitu. Betul, betul. Pertama, misal nih kliennya ngasih, Beb, aku tuh ada sekian gitu loh. Cuman budgetku tuh cuma sekian. Kalau misalkan kita mikirin duit, paling nanti mikirnya gue cuma dibayarnya segitu. Ya udahlah ya, Maksimal penampilannya lagi. tuh gini-gini Itu aja aja. gitu Bener, ya. bener, Kalau bener, misalkan bener. mikirnya tuh cuman masalah duit, tapi beda lagi kalau misalkan kita mikirnya udah ke hal Yang yang penting, berbeda. Soalnya kan hubungan sama orang itu Beb bukan hanya hari itu, Bener. ya kan? Betul. Ya kan? Kita mungkin besok atau besok kita akan berjumpa lagi dengan mereka gitu, dan mereka klien kita itu adalah iklan berjalan. Iya bener, terbranding di mereka ya kan sih? Iya, iklan berjalan. Kalau mereka puas dengan apa yang Jasa kita gitu ya. tampilkan, paling tidak dia akan merekom kita kan Nah, dengan itu dia. orang-orang lain, dan itulah iklan berjalan. Itu sih Keren, kalau keren. menurut aku. Jadi Iya, itu emang melebihi bener. duit kalau menurut aku. Iya Betul. bener, Ya kan? bener. Relasinya itu yang nggak Ya, sih, yang harus relasinya. dibangun sebenarnya. Bener banget. Yang paling penting itu Dan tuh. yang bukan masalah cuman kayak per MC-an aja gitu kan, di dunia kerjaku juga kan Betul. butuh mereka gitu Iya, kan. bener. Paling enggak dari klien siapa tahu nanti jadi betul. jadi nasabah gitu kan. Ya siapa tahu gitu. Nah, buat yang lagi nonton, kalau misalkan ingin menghubungi Kak Mega, kemana nih? Instagramnya mungkin atau apa? Oh, kalau Instagram aku nanti bisa follow Instagram aku di mega_modi. Jadi di situ sudah ada beberapa itu aku sih dokumentasi aku selama aku perform juga ada di situ. Wow. MEGHA_MOODY. Mega Oke. Modi. Wis. Nama panggungnya emang Mega Modi. Awalnya macam-macam. Dulu macam-macam bukan Mega Macam-macam. Modi. Dulu awalnya Mega Piana, tapi kayaknya Mega Piana nggak laku waktu itu. Ya sampai sekarang pun juga bukan pas laku banget sih, enggak. Cuman kayaknya memang orang lebih kenalnya mungkin yang tahu lah ya, Mega Modi gitu. Modi sendiri tuh apa sih? Karena memang pada dasarnya dulu aku tuh kan orangnya ya sampai sekarang juga mut-mutan gitu Mut-mutan. lah ya. Gitu ya, Modian. Jadi ya Modian gitu. Jadi kadang ya suka tiba-tiba semangat, tapi tiba-tiba ya udah Mega Modi aja deh gitu. kayak gitu. Kayak gitu. Mantap. Harapan-harapan nih buat yang lagi nonton. Mungkin buat sobat RTV yang mau belajar MC atau ingin memulai gitu, Oh. ada di dunia MC kayak gitu, mungkin ada tips-tipsnya kayak gitu. Sebenarnya sih sama, aku pun juga masih sama-sama belajar. Kalau misalkan mungkin ada yang newcomers di situ, kita sama-sama belajar. Aku juga nggak puas sampai tahap ini Yeah. gitu kan. Cuman yang pertama yang harus dan yang paling utama gitu kan, kalau kita mau masuk dunia per MC, kita harus punya rasa pede, percaya diri itu harus, ya kan? Percaya diri itu harus, Betul. nggak minder, terutama ya kan. Kadang kan memang ada di dalam kita, aduh Iya, ada gimana sih. ya gitu kan. Iya. Aku mau tampil, aduh kayaknya lebih bagus yang itu. No, pasti tuh kayak gitu tuh pasti gitu. Iya, Cuman kita harus mengontrol diri kita sendiri untuk bagaimana kita bisa percaya diri, kita bisa dan kita mampu. Latihan harus ya, latihan ngomong sendiri. Aku pun juga selalu begitu. Ketika misalkan mau perform, aku selalu latihan di depan kaca, terutama depan cermin. Kayak misalkan ngelihat kayak mimik muka, intonasi suara kayak gitu. Sering-seringlah latihan. Jadi karena semakin sering kita latihan, jam terbang juga nanti kan kita menentukan Oh, iya Wow. benar. performa kita kayak gimana di depan umum kayak gitu. Mbak Mega aja masih Intinya percaya diri. belajar gitu ya. Oh Jadi iya, kita tuh harus karena memang semangat belajar. Betul. karena nggak bisa puas sampai di situ aja. Sampai sekarang pun aku masih ngerasa haus belajar dan harus memang belajar. haus dan harus belajar pun kita bukan cuman kayak misalkan aku belajarnya nih sama yang lebih ini ya enggak, sesama pun yang Dianggapnya masih sama selevelnya, gitu ya? sama lah. Oh, Gitu. tapi pernah nggak sih Kak Mega sendiri itu kayak disepelein sama teman duetnya?
Aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu dia tuh nyepelein aku atau enggak. Aku nggak tahu. Oh, Ya gitu. kalau misalnya, cuman kalau aku sih selalu positive thinking Oh, ya gitu sama ya. orang. Mau dia suka atau nggak suka sama aku ya terserah, kita nggak bisa maksain Betul. kan orang lain buat suka sama Iya, kita. benar. Ya kan? Orang punya penilaian sendiri. Tinggal bagaimana kita mengontrol diri kita dan pikiran kita sendiri untuk selalu berpositive thinking sama orang. Orang itu nggak suka sama kita, ya udah nggak apa-apa. Gitu ya udah nggak apa-apa, kita nggak bisa maksain dia. Iya, benar. Ya tinggal bagaimana kita mau suka atau enggak gitu kan. Cuman kan kenapa alasanku harus tidak suka sama orang itu gitu kan, apa dia merugikan ke aku atau kayak gimana ke aku, ya sudah, perkara dia nggak suka sama aku ya udah, kita nggak usah apa-apa maksain gitu dia ya. untuk suka. Ya memang sudah jalan pikirannya, tinggal bagaimana kita aja yang santai aja ngadepinnya kayak gitu ya kan? Asik. Keren. Santuy banget gitu ya jadinya. Jadi pikiran tuh juga plong gitu ya, bawain acara juga lebih enak gitu. Enggak ruwet. Iya, ya awalnya kan kalau misalkan kita ngelihat orang, ngelihat kalian, aduh kliennya nih kayaknya gimana gitu kan. Klien Dipikir macam-macam dulu dong. gitu. Ya kan kadang ada nemu kita klien yang maksudnya nunut-nunut aja nih. Kita misalkan nyodorin ini ya, mungkin konsepnya kayak gini nanti ya. Kadang kan ada yang masarin ke kita nih. Kayak misalkan acaranya nanti pengennya kayak gimana, dia masih bingung. Kakak ada itu enggak? Ada apa sih kayak semacam konsep enggak? Oh mungkin enaknya kayak gini. Ada yang sharing kayak gitu. Ada juga sih yang klien kadang ya Banyak maunya. ya ada lah, ya namanya Iya. ya namanya tuh Macem-macem kita lah harus ya. terima lah ya gitu. Tinggal bagaimana kita tetap enjoy aja, enak aja dapat klien. Karena Ya, selera orang tuh beda-beda ya kan betul. sih. Benar banget. Makasih banyak ya udah berbagi cerita. Dan kira-kira kalau nanti ada yang DM tiba-tiba hanya konsultasi, boleh nggak sih? Oh, boleh lah, Boleh nggak banget ya. apa-apa. Welcome gitu ya. Oh iyalah ya, iyalah. Ngapain kita harus yang terlalu yang kayak gimana, enggak lah. Keren. Semuanya juga sama kan. Betul. Oke, terima kasih sudah hadir ya di studio kita kali ini, dan semoga waduh ini banyak sekali ilmu relasi ya sepertinya ya. Dan Banyak itu kita belajar juga dari Mbak Mega sendiri gitu ya, gimana caranya menghadapi orang, gimana Betul. caranya kita punya hubungan yang baik dengan orang, itu yang paling penting gitu hubungan. ya. Oke Ya banget. karena itu untuk jangka panjang ya kan. Betul Silaturahmi lebih panjang lagi. Karena Iya. katanya kan memperpanjang usia dan juga memperlancar rezeki. Iya, Maka benar berbaik-baiklah banget. sama orang, Iya. ya kan? Keren. Oke, buat Sobat RTV, terima kasih juga sudah nonton, dan see you in the next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.